Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV atau CBM 7 TV atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, hari ini kita akan menikmati rema dari firman Tuhan di Amsal 13 ayat 5 sampai 6. No Bible, no breakfast. Sukacita kan? Saudaraku, hari ini saya bacakan buat saudara. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saudaraku, memang Amsal ini luar biasa mengajarkan moral agar kita tidak dipermalukan. Dikatakan di sini nih saudaraku, orang fasik sebenarnya memalukan dirinya, memburukkan dirinya. Walaupun dia, jadi seringkali kalau orang udah fasik, dia tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dia tidak bisa lagi berhikmat mana yang pantas ditunjukkan atau tidak, saudaraku. Sehingga orang yang seperti ini merasa bangga melakukan dosa, padahal orang di sekitarnya menilai dan tidak ada yang menyetujui pasti. Nah, hanya orang fasik yang setuju kepada kefasikan. Nah, orang benar benci kepada dusta. Kalau engkau berpikir bahwa dirimu benar, tapi kau senang gosip, suka mengisi telingamu dengan gosip-gosip, sesungguhnya itu menunjukkan kau belum benar. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, saudaraku, saya tidak mau memelihara gosip di gereja, di pelayanan saya atau di rumah. Kalau ada orang mengatakan ini rahasia ya, rahasia, saya berdoa, saya tidak mau menyimpan kebusukan orang. Saya kasih tahu, kalau memang Tuhan suruh saya ngomong, akan saya omong. Tapi kalau ini kebenaran, kau jangan takut. Kalau memang ini bukan kebenaran, berhenti kamu menggosip. Saya selalu katakan seperti itu, saudaraku. Nah, kita harus tegas supaya kita tidak terbiasa menyenangkan telinga kita dengan kata-kata dusta orang lain dan menyimpan itu menjadi penghakiman di dalam diri kita. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Orang saleh itu, saudara, pasti jauh dari kemalasan, jauh dari penipuan. Hati orang benar tidak tenang mendengar kata-kata dusta, ya. Integritas seorang yang benar itu akan diuji. Dia akan menolak terlibat dalam perbuatan jahat. Nah, itulah orang saleh. Ciri-cirinya, saudaraku, orang saleh ini selalu taat kepada Tuhan, apapun kondisinya. Kadang dia mungkin akan dirugikan. Orang taat itu, saudara, taat kepada Tuhan. Kadang dia dipermalukan, ya, tapi dia taat. Bukan yang memburukkan diri, bukan, saudaraku. Nah, mungkin dia harus dengan menangis untuk taat kepada Tuhan. Nah, orang saleh juga selalu rendah hati, ya, selalu rendah hati, jauh, ya, dari jauh daripada tipu-tipu muslihat seperti itu. Nah, jadi tindakan ini, saudaraku, orang saleh itu akan memancarkan sikap hatinya dari wajahnya, saudaraku. Jangan saudara ngaku-ngaku orang benar. Ada orang begini, memang wajahnya yang kayak gitu, nggak pernah senyum. Saya nggak percaya. Karena Roh Kudus itu, saudaraku, bekerja mengubah wajah kita, ya. Sikap hati kita, dari hati ini akan keluar perbendaharaan yang baik, kata-kata yang baik, dan sukacita, saudaraku. Orang akan membaca wajah kita, melihat juga dari perkataan kita.
perkataan-perkataan orang benar terpancar, bisa membangun, walaupun tidak selalu enak di telinga orang yang mendengar, saudaraku. Nah, tentu dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata, ya pokoknya ini benar, gak enak. Tapi kadangkala dia udah berusaha mengatakan hal dengan lembut, dengan benar, dengan tepat, bisa saja mengganggu telinga orang. Roh jahat bisa bekerja di telinga orang lain. Saya selalu katakan, hati-hati para ibu ketika berbicara dengan suami. Nah, seringkali bertengkar, setan itu mengocok-ngocok supaya salah mengerti. Sebelum kita berbicara, perlu kita berdoa. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan anugerahkan perkataan yang baik, supaya roh jahat tidak memutarbalikkan di telinga suami kita, atau anak-anak kita, atau siapapun pendengar kita, saudaraku. Nah, perkataan itu, sikap hati dan tindakan kita akan ditunjukkan dengan benar apabila kita seorang yang benar, seorang yang saleh. Maka dikatakan, kebenaran itu menjaga orang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Orang benar membenci kefasikan, maka dia terhindar dari jerat maut, dari mara bahaya yang memang ditawarkan iblis. Iblis mengocok-ngocok kita supaya melakukan yang jahat, tapi dia sudah menyiapkan perangkap agar kita jatuh ke perangkap dan kita mengalami kerugian, mara bahaya, dan banyak hal. Bahkan sampai kita terpisah dari Tuhan. Demikian saudaraku, rema dari Amsal yang bisa saya bagikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa, saudara baca kembali Amsal ini, saudara tonton kembali, dan saudara klik di YouTube CBM7 TV atau CBM7. Dan saudara share-lah kepada banyak orang. Saudara like, saudara juga subscribe bagi yang belum. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.